Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Jumat berkah. Mudah-mudahan Allah berkahi hari ini dengan kita ucapkan syukur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Sang Maha Cinta, Sang Maha Pencipta. Kita bersyukur yang tiada taranya. Sampaikan dengan hati kita, sampaikan dengan jiwa kita dan penuh pengharapan kepadanya. Kemudian sampaikan dengan penuh cinta dan penuh takut kepadanya. Takut ditinggalkan olehnya, takut tidak dicintai lagi olehnya, takut tidak diperhatikan lagi olehnya. Dan kita harus ada perasaan takut kalau kita dicampakkan, kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Rasakan dulu itu. Lepaskan dulu suami sementara, istri lepaskan dulu sesaat saja untuk kita mengosongkan makhluk dari pikiran kita sementara saja. Itu hilangkan dulu mobil kita, bisnis kita, hilangkan dulu itu, anak-anak kita hilangkan dulu dari pikiran kita. Dan jiwa kita sekarang rasakan bahwa kita takut tidak diperhatikan Allah. Kita takut tidak dicintai Allah lagi. Kita takut kalau tidak dibangunkan lagi oleh Allah. Dan nanti kalau tidak dikasih tidur lagi sama Allah gimana? Nah, maka kita sesungguhnya rasakan dari hati yang paling dalam, ya Allah, aku butuh Engkau. Ya Allah, aku butuhmu, aku butuh pertolonganmu, aku butuh cinta dan kasih sayangmu. Aku butuh perhatianmu. Selama ini aku ingin diperhatikan oleh manusia, ingin dihargai oleh manusia, ingin dicintai oleh manusia. Ternyata semakin ingin, semakin sakit hati. Kenapa? Karena dalam jiwaku salah, ya Allah. Dalam jiwaku tidak ada ketakutan ditinggalkan olehmu. Dalam jiwaku tidak ada harap ingin dicintai dan diperhatikan olehmu, ya Allah. Hamba selama ini salah, ya Allah. Maka pagi ini saya aku mohon sebagai hamba yang lemah, keluarkan dari hati, dari jiwa ini kecintaan dan ketakutan kepada selainmu, ya Allah. Adapun aku nanti mencintai makhluk, kemudian berharap ke makhluk, itu atas dasar harapannya kepadamu, ya Allah. Atas dasar takutnya, takut kepadamu, ya Allah. Karena makhluk tidak ada satupun kekuatan, karena makhluk tidak ada satupun kemampuan, karena makhluk tidak ada satupun yang bisa, yang tahu, yang bisa, tidak ada sedikit pun kemampuan makhluk tersebut, ya Allah. Kalau tidak diberikan kekuatan, daya, kemampuan olehmu. Maka dari itu aku siap tersenyum pagi ini. Aku siap, ya Allah, tersenyum pagi ini. Aku tidak akan lagi untuk berharap kepada makhluk. Aku tidak akan lagi takut kepada makhluk, ya Allah, kecuali proporsional saja. Dan hanya dalam jiwaku hanya ada aku dan Engkau, ya Allah. Tarik nafas, keluarkan, dan tersenyum. Nah, kemudian dan rasakan, bayangkan sehingga suami ada di luar jiwa kita, istri ada di luar diri kita, tetangga ada di luar diri kita, teman-teman saudara kita juga ada di luar diri kita, dan rasakan hanya ada diriku dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasakan kehadiran Allah dalam jiwa kita saat ini. Saat ini rasakan ada hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita merasakan gimana sih kalau misalkan kita ada di sebuah tempat yang di situ ada anjing yang sangat galak-galak, bayangkan. Kemudian kita ada di halaman rumah orang, dan orang itu punya anjingnya lebih dari 20 dan galak-galak. Dan anjing itu sangat manut kepada yang punyanya dan sangat galak kepada orang baru seperti kita. Dan bayangkan kalau kita masuk ke dalam rumah itu, ke halaman rumah itu, apa yang kita inginkan? Yang kita takutkan apa? Yang kita takutkan, wah,
anjing banyak banget menghampiri kita dengan mau menyergap kita, kemudian mau menggigit kita dan mengejar-ngejar kita. Terus apa yang kita harapkan saat itu kira-kira? Apa kita akan sibuk dengan anjing, berkelahi dengan anjing? Apa kita akan sibuk kemudian dikejar-kejar anjing, kemudian aduh tolong kamu itu anjing kurang ajar? Apakah mau seperti itu? Ataukah kita pak yang punya anjing itu, pak tolong ini saya mau ke rumah bapak, ini anjingnya tolong diamankan. Orang yang punya anjing itu dengan sangat mudah, hei sini kamu jangan kayak gitu, kumpul semuanya di sini. Anjingnya disuruh kumpul oleh sang pemiliknya, sedangkan kita senyum, santai, nyaman. Kenapa? Anjing itu udah diperintahkan kepada oleh yang punyanya, diperintahkan diam. Jangan ganggu itu temanku, kata yang punya anjing itu. Jangan ganggu, itu adalah sahabatku. Kira-kira apa yang terjadi? Senang kita, bahagia kita, selamat kita. Selamat. Kenapa? Karena yang kita harap adalah, yang kita tuju adalah orang yang pemilik anjing-anjing itu. Kita berlindung kepada orang yang punya anjingnya. Itu adalah analogi saja, bahwa dunia ini seluruh isinya itu adalah milik Allah. Allah yang ngatur, ada yang punya, dan tunduk pada perintah Allah. Jangankan manusia dan jin, angin tunduk kepada perintah Allah, air tunduk kepada perintah Allah, api tunduk kepada perintah Allah. Kalau kata Allah api itu dingin dia. Kalau kata Allah air itu berhentilah air itu. Tidak akan ada hujan, tidak akan ada kali yang mengalir. Andai kata Allah perintahkan kepada angin itu untuk meniup, maka habis semuanya akan rata, sahabatku. Oleh sebab itu yakinlah seyakin-yakinnya kepada Allah. Inilah ilmu yang tertinggi, yaitu ilmu mengenal Allah dengan keyakinan. Sehingga kita menghadapi kehidupan ini, ada masalah sebesar apapun, karena kita pasti ketemu dengan masalah. Ini mah kalau ada masalah sedikit, wah udah kayak seperti bukit. Berarti kita hampa di sini. Berarti di sini tidak ada Allahnya. Berarti kita tidak bersandar kepada yang maha agung, yang maha luhur, yang maha kasih sayang, yang maha pemilik segala alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang sudah yakin di dalam hatinya, orang sudah paham, yakin, kemudian dengan hakul yakin, dengan penuh keyakinan. Keyakinan itu perlu dibuktiin dari hal-hal terkecil. Sekarang saya mau berikhtiar, hanya bergantung kepada Allah. Aku temui teman, aku temui orang, kemudian aku hanya bergantung rezekinya kepada Allah. Kemudian aku akan menolong orang-orang yang aku temui dengan cara aku, dengan yang aku mampu. Coba gitu. Aku tidak akan meminta-minta kepada siapapun, tidak akan mengemis kepada siapapun, mengemis harap, mengemis cinta, mengemis mengemis diterima kasih, enggak. Tuh, awali dari berlatih seperti itu. Kalau sudah sekali, 2 kali, 7 kali, 10 kali, terus berkali-kali, maka akan merasakan, gimana sih ini, kenapa saya berbuat baik mengharap kepada makhluk itu. Makhluk itu aja dinapaskan oleh Allah. Makhluk itu aja, itu tuh orang-orang yang di jalan, orang-orang yang kita temui di mana saja, itu juga dihidupkan oleh Allah, dinapaskan oleh Allah. Untuk apa kita berharap kepada manusia itu? Kita berbuat baik aja kepada manusia itu dengan penuh cinta kasih sayang, karena itu disuruh, diperintahkan oleh Allah. Kalau kita terus melakukan itu, maka Allah akan memuliakan kita. Kita muliakan manusia yang lain, tapi kita nanti akan dimuliakan oleh Allah. Kita hargai manusia yang lain, kita akan dihargai oleh Allah. Kita untungkan manusia yang lain, kita akan diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berikan keajaiban kepada orang lain, maka Allah akan memberikan keajaiban pada hidup kita.
kita mudahkan kehidupan orang lain, kesulitan orang lain kita mudahkan, maka Allah akan memudahkan kesulitan kita sama. Maka jangan dianggap, jangan dianggap bahwa orang yang sekarang punya ini punya itu dia tidak diuji. Enggak. Semuanya diuji, semuanya punya masalah, dijamin ada masalah, dijamin. Enggak dirinya masalah dengan istri, dengan suaminya, enggak dengan suami dengan istrinya, dengan anaknya tidak, dengan mertuanya tidak, dengan orang tuanya dengan saudara kandungnya tidak, dengan saudara kandungnya dengan teman tetangganya tidak, dengan tetangganya dengan teman bisnisnya tidak, dengan teman bisnisnya dengan penyakit tidak, dengan penyakit dengan mobil yang kebakaran, dengan kebakaran, rumah yang tidak kelar bocor terus. Coba siapa yang enggak dikasih masalah? Ada? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Semuanya diberikan masalah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita pinter, supaya kita lebih dewasa, supaya kita lebih cerdas, lebih cerdik, lebih terampil dalam menghadapi setiap permasalahan dalam hidup ini. Sehingga pada akhirnya nanti ujian negara, UTS, UAS, PKL, UTS, UAS, PKL, UTS, UAS, PKL. Habis itu UAN, ujian negara. Kita juga sama dalam kehidupan kita juga nanti ada ujian negara, yaitu pada saat sakratul maut. Bisa enggak mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan, gitu kan? Dan orang tidak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir kalamnya kalau sehari-harinya di hatinya tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Enggak pernah ingat dengan Allah dengan tulus, yang diingatnya duniawi terus. Mana mungkin bisa mengatakan kalimat Allah la ilaha illallah dari lisan dan keluar dari hati dan dari pikiran. Tidak mungkin bisa, kata Rasulullah SAW. Kemudian ketika sebelum UAN nanti, ya sebelum UAN nanti ada UAS kan, ada UAS, ada ujian tengah semester UTS, ada ujian harian, bergesekan kita dengan keluarga, kemudian dengan ekonomi. Mingguan, ada ujian bulanan dalam hidup kita ini, ada ujian tahunan, ada setiap jam ujian. Ya, jangan heran karena ini adalah universitas kehidupan, sahabatku. Jangan berharap nanti kalau udah nggak ada ujian hidup lagi saya udah tenang hidup, saya sudah akan berbuat baik, saya akan berbakti sama ibu bapak saya akan bersedekah, saya akan baca Al-Quran, saya akan benar-benar untuk ibadah ke Allah. Kapan? Nanti kalau sudah tidak ada ujian hidup lagi, nanti kalau sudah tidak, ya udah mati berarti. Kalau sudah tidak ada ujian hidup berarti sudah mati. Tanda-tanda kita sudah tidak ada di dunia lagi. Sudah UAN, ujian akhir negara, ujian akhir dunia, UAD. Ujian akhir dunia itu udah beres. Kita berarti tinggal menikmati kehidupan di kehidupan berikutnya. Di alam barzakh kita tinggal panen, di alam mahsyar kita tinggal panen, kemudian berjumpa dengan Allah kita tinggal panen. Nah, nanti di surga baru tidak ada UAN, UTS, UAS, tidak ada. Yang ada adalah nanti di wisuda bareng-bareng, wisuda akbar, wisuda kemuliaan dengan gelar qalbun salim, hati yang bersih. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa, sahabat. Kalau direnungkan dan kita yakini, kemudian kita action, maka kita akan rindu dengan ujian-ujian tersebut. Karena hanya dengan ujian kita akan dinaikkan kelas. Karena hanya dengan ujian kita akan diberikan hadiah oleh Allah. Hanya dengan ujian kita akan didewasakan dan dibuat kita semakin mandiri, dibuat jiwa kita semakin bergantungnya hanya kepada Allah. Itu yang membuat kita semakin paham arti kehidupan. Kalau hidup enak-enak aja, sebenarnya nggak enak. Ya, misalkan dikasih nih rumah ada warisan, mobil warisan, motor warisan, tanah warisan, tapi ya imannya tidak ditingkatkan,
tapi tidak dikasih sama Allah kesulitan-kesulitan hidup, itu sesungguhnya sedang mendekati kesengsaraan. Ingat baik-baik. Karena orang yang dari kecilnya, dari remajanya leha-leha, tidak ada kesulitan hidup, tidak ada keprihatinan, tidak ada merasa perjuangannya, tidak ada mental pejuangnya, maka suatu saat nanti dia akan menjadi seorang yang sangat sengsara sedunia. Serius saya. Walaupun sekarang segala ada, andai kata suatu saat nanti Allah sirnakan kebakaran, Allah sirnakan dengan bobol maling, Allah sirnakan dengan tsunami, naudzubillah min dzalik, kemudian tinggal pribadinya diri sendiri, dia akan kehilangan apa-apa. Dia akan kehilangan Allah. Kenapa? Karena sepanjang dia kecil dan remaja serta sampai saat ini tidak pernah mengejar ilmu, maka imannya gersang, maka imannya kosong, seperti tumbuhan yang ditanam kemudian tidak dikasih air dan pupuk selama 1 bulan, maka akan layu. Dan bukan cuman layu, akan mati. Bukan cuman buahnya yang tidak ada, tapi daunnya keropos, rantingnya patah, pohonnya roboh, akarnya rapuh. Begitulah orang-orang yang tidak pernah setiap harinya meningkatkan ilmunya. Kenapa? Karena ilmu adalah pupuk iman. Ilmu adalah air, bagaikan air yang menyirami tanaman. Tanamannya itu adalah iman. Kemudian ranting-rantingnya itu dan buahnya itu adalah amal soleh ataupun akhlak yang mulia. Ketika akarnya buruk, karena pupuknya buruk, maka akarnya pun rapuh. Kalau akarnya rapuh, maka pohonnya pun akan keropos. Kalau pohonnya keropos, rantingnya akan patah. Kalau rantingnya patah, daunnya akan berguguran. Kalau daunnya berguguran, maka tidak akan mungkin berbuah. Walaupun ada buah, buahnya pun itu tidak akan bisa dimakan. Buahnya akan busuk, buahnya akan jatuh. Baru kecil-kecil sudah jatuh. Kenapa? Begitulah diri kita. Jadi kita berakar dari kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Tanamkan dalam jiwa kita akarnya, yaitu la ilaha illallah. Tanamkan akar tersebut dalam jiwa kita, kemudian akan tumbuh, dipupuk dengan ilmu. Cari ilmu ke sana kemari, dari Facebook, dari YouTube, ketemu majelis taklim, ketemu para guru kita, ketemu siapapun harus jadi ilmu. Dari baca, dari dengar, dari tonton, harus jadi ilmu. Kemudian sesudah jadi ilmu, maka akan tumbuh keimanan. Ya, akan tumbuh buah akan tumbuh pohon dan ranting keimanan. Sesudah pohonnya, keimanannya tumbuh, yaitu ranting dan pohonnya tumbuh dengan kokoh, maka yang akan tumbuh adalah buah akhlak yang lebih baik. Senangnya memuliakan orang itu buah, menghargai orang itu buah, senyum ke orang itu buah, keikhlasan itu buah. Itu buah dari keimanan. Ikhlas itu gak mungkin kita bisa ikhlas kalau kita tidak, imannya tidak kita perbaiki. Tidak mungkin kita bisa ridho dengan takdir Allah kalau iman kita tidak perbaiki. Iman itu apa sih? Ya, keyakinan ke Allah itu pentingnya. Belum keyakinan kepada malaikat, ke Allah dulu aja. Rasakan Allah hadir enggak. Cirinya kita itu merasakan kehadiran Allah. Kita kalau pas gak ada orang, kemudian ada dompet di depan kita, uangnya ada jutaan di dalamnya, kemudian kita ambil tidak, padahal gak ada orang tuh. Kalau gak ambil, berarti kita ada iman di dalam hati kita. Kalau kita ambil, kalau kita gak ambil, ada iman. Kalau kita ambil, iman kita sedang sirna, gak ada berarti iman kita. Pertama itu. Yang kedua, kita gak ada orang, gak ada siapa-siapa, mau berbuat maksiat, mau berbuat dosa, gak ada getaran sedikit pun di hati kita, gak ada takut sedikit pun sama Allah, gak merasakan dilihat sama Allah. Dengan enaknya, dengan indahnya, dengan santai dan bebasnya melakukan maksiat, melakukan munkarat, melakukan maksiat, melakukan dosa, di mana manusia tidak melihat kita. Dan kita tidak yakin bahwa Allah sedang melihat kita, sahabatku.
itulah berarti iman kita sedang silang sirna. Berarti tanda-tanda kita kurang pupuk, tanda-tanda jiwa kita, iman kita kurang disiram. Berarti apa yang kita harus lakukan? Kita sirami dengan iman, dengan ilmu, dengan zikir. Itu siram, itu pupuk. Itu pupuk iman kita. Itu adalah kalau tanaman kan dengan pupuk kimia, pupuk organik dengan air. Nah, kalau iman kita di dalam jiwa, itu pupuknya adalah yang pertama adalah zikrullah, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, di kendaraan, dimanapun, ingat ke Allah. Yang kedua, pupuknya adalah bacaan Al-Quran. Yang ketiga, pupuk iman itu adalah sholawat. Yang keempat, pupuk iman itu adalah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. La ilaha illallah. Itu adalah pupuk iman. Pupuk iman adalah berjumpa dengan ulama. Itu pupuk iman. Pupuk iman adalah melihat, menonton, dan mendengar hal-hal yang Allah sukai. Itu pupuk iman. Nah, kita pupuk iman itu. Kemudian dengan bersedekah itu akan memupuk iman. Dengan sholat itu akan memupuk iman. Jadi pupuk-pupuk itu kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah iman kita dipupuk? Jangan kita dengarkan uman iman, nggak tahu iman itu apa. Ya, iman itu ya keyakinan ke Allah yang sangat mendalam, keyakinan kepada hari akhir, keyakinan kepada para malaikatnya, keyakinan kita yang mendalam kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul-rasulnya, dan kepada hari akhir, serta beriman yang yakin dengan yang apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya qada dan qadar, khairihi wa syarihi. Jadi jangan biarkan diri kita tahun kemarin ilmunya ya segitu, tahun sekarang ya ilmunya segitu. Pasti imannya segitu dan bisa jadi semakin merosot. Jangan biarkan tahun kemarin kita kemudian akhlaknya kayak gitu ya sekarang kayak gitu juga. Jangan biarkan kayak gitu. Kita harus ada perbaikan akhlak. Buahnya harus bagus. Yang tadi kalau diibaratkan diri kita adalah sebuah pohon, maka buahnya gimana supaya bagus? Dipupuk, disiram. Kapan? Setiap hari. Oleh siapa? Oleh siapa yang kita bertemu langsung. Nah. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kemudian dipupuk iman kita supaya akhlaknya bagus, perilakunya baik, nah berarti kita juga itu harus mencari ilmu sesering mungkin, harus haus dengan ilmu itu. Jangan hausnya dengan kekayaan terus. Kekayaan kita perlukan, wajib kita perlukan. Kenapa? Karena kalau kita miskin juga kita akan gak nyaman hidup. Nah, Rasulullah orang kaya, para sahabat kaya juga, tapi imannya dikuatkan. Nah, kalau kita lakukan maka mudah-mudahan anak-anak kita juga melakukannya dan kita berikan contoh, kita ajak. Nah, begitu sahabat yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita si ngantuk? Enggak. Apa? Yes. Biarkan anak kita itu juga untuk melihat YouTube, melihat tontonan, tapi kita tuntun. Tontonan harus tuntun. Nah, handphone setiap hari apa dibolehinnya, Cak? Apa? Hah? Sabtu sama Minggu. Kalau selain Sabtu Minggu boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kata Papa nonton YouTube boleh kan? Boleh. Yang harus ditonton apa YouTube? Yang boleh ditonton apa aja? Omar Hana. Terus? Apa? Musyawarah. Terus? Nabi. Tentang Nabi. Terus?
Udah ya. Nah, gitu. Tapi kan boleh juga yang lain-lainnya yang bagus-bagus ya. Yang penting apa? Yang bagus-bagus kan? Iya. Nah, gitu sahabat. Jadi ada waktunya kita tegas. Ada waktunya menghibur, canda dan lain sebagainya. Oke. Baik sahabat, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan. Oh, terima kasih Kang Yudi Paung dari Cianjur. Aduh, sahabat karib, sahabat dekat, satu kosan. Sekarang beliau sudah menjadi orang yang luar biasa di puskesmas, dan semakin mulia, akhlaknya luar biasa, ilmunya semakin besar, semakin banyak, luar biasa. Kang Yudi ya, Bu Leni, kemudian Bu Musmiati, kemudian Ibu Musmiati, Bu Tarmini, Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ibu Rani, waalaikumsalam. Ibu Sari, waalaikumsalam. Ada Ibu Khadijah, Ibu Mariati Tangsel, Bu Indra, waalaikumsalam. Ibu Pak Yayang, waalaikumsalam. Ibu Yayang ya. Bu Dewi dari Jambi, waalaikumsalam. Bu Sani, barakallah. Demikian sahabat, mudah-mudahan diberkahi. Semangat terus, semangat, optimis, yakin, jualan lagi, kerja lagi, berdagang lagi, bisnis lagi, sambil kita zikir, sambil kita mencari uang dan mencari harta. Uang dan mencari pahala. Uang, pahala, uang, pahala, uang, pahala, uang, pahala. Kemanapun, apapun yang kita lakukan harus ada uang dan pahala. Dan kita yakini bahwa diri kita dan Allah dimanapun, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kasih sayangnya, cintanya, pertolongannya. Kemudian wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia Allah itu di mana saja kamu ada, Allah selalu ada. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu wa taala, mulailah tersenyum walaupun ada masalah. Tersenyumlah aja dulu, tersenyum aja dulu walaupun ada masalah. Tersenyumnya ada dulu. Bersyukurlah aja dulu walaupun sedang ada ujian. Bersyukurlah aja dulu. Apa? Gimana mau bersyukur, saya lagi diuji? Justru itu, ini tangan nih. Udah disyukurin belum? Udah disyukurin belum tangan kita, tempat tinggal, tempat berteduh? Udah disyukurin belum pagi ini? Syukurin. Kemudian nanti nyari, siapkan uang, siapkan atau nasi atau baju, kita cari orang yang membutuhkan. Kita cari orang membutuhkan. Pagi Jumat itu sangat baik banget untuk sedekah. Nah, supaya nanti Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kita keistimewaan, kemuliaan ketika kita membahagiakan orang. Ketika kita memberikan sedekah kepada orang, Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan dan rahmat serta ketentraman jiwa serta keamanan dan keselamatan serta kesehatan. Nah, insyaallah ya, Mbak Siti Sobariah, masya Allah, barakallah. Besok kita Mbak Siti ya, sekitar ada 160 orang akan ke Cisarua Bogor. Cisarua Bogor itu Sabtu Ahad menginap di sana. Ada tafakur alam, ada trainingnya, kemudian ada olahraganya, kemudian ada ibadahnya, kemudian ada renungannya, ada permainannya, ada bihalal-bihalalnya, ada refreshingnya. Nah, nanti di Cisarua insyaallah besok subuh berangkat insyaallah. Ibu Sri, Ibu Wanita, Ibu Dewi, alhamdulillah barakallah, makasih ilmunya, sami-sami mudah-mudahan bermanfaat. Ibu Ayu, barakallah, ada begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa senyum dan bersyukur. Yakinlah bahwa saya sedang ada diuji dengan masalah, bahwa semua orang sedang diuji dengan masalah. Yakinlah itu. Jangan menganggap enaknya dia nggak ada masalah. Nggak mungkin.
enak dia nggak diuji. Nggak mungkin. Jangan orang yang beriman nggak enak lah diuji jadi orang yang beriman, berarti nggak usah yang beriman. Yang nggak beriman juga sama sengsara. Lebih parah lagi kan. Udah mah sengsara nggak jadi pahala. Kalau orang yang beriman begitu sengsara, kalau ridho dan ikhtiar dan ikhlas itu jadi pahala. Kalau orang yang gak beriman udah mah gak punya uang, udah mah sengsara, udah mah sakit, tidak jadi pahala pula. Di akhirat gak ada peluang. Mendingan jadi orang yang beriman. Maka mending mana jadi orang yang tinggal diam-diam di jalan main-main saja, seumur hidup tidak ada ujian negara, tidak ada UTS, tidak ada UAS karena tidak sekolah, tidak kuliah. Ya, atau mendingan kita sekolah, kuliah tapi ada UTS, ada UAS, ada ujian negara, ada mendapatkan IP, ada nanti mendapatkan wisuda, kemudian mendapatkan gelar. Nah, mending mana? Kita ini mending menjadi orang yang sekolah dan kuliah. Memang sulit, tapi itu adalah keselamatan dunia akhirat. Ya, sama pilihannya mending menjadi orang jalanan di jalan dari kecil sampai dewasa, ya nggak apa namanya, kata siapa, nggak pernah ada kesulitan. Dia kesulitan tapi tidak menjadi IP, tidak menjadi pahala gitu kan, ya, tidak menjadi penilaian dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, barakallahu Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Zain, assalamualaikum dari Kalimantan Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, siap semangat. Siap semangat. Siap. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Rina dari Tasik. Barakallahu Bu Rina. Semangat, optimis, yakin, percaya diri. Senyum sehat, syukur, sabar. Senyum sehat, syukur, sabar. Senyum sehat, syukur, sabar, sedekah. Senyum sehat, syukur, sabar, sedekah, sholawat. Senyum, syukur, sehat, sedekah, sholawat. 5. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.